ini berhalangan hadir, mungkin karena sakit. Mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mungkin karena kesibukan-kesibukan yang lain. Mudah-mudahan kesibukannya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, pagi hari ini jadwal kajian adalah kajian tauhid bersama Ustaz Dr. Samsul MA. Mungkin beliau masih ada di perjalanan. Kita manfaatkan waktunya untuk mempelajari beberapa ayat Al-Quranul Karim. Di antaranya ada di dalam Al-Quran itu atau di dalam agama ini yang namanya syariat untuk berjihad, merupakan syariat yang sangat tinggi di dalam agama yang dinamakan dengan jihad. Perintah atau disyariatkannya jihad itu melalui beberapa tahapan. Setidak-tidaknya ada 3 tahapan disyariatkannya jihad. Lalu kemudian yang pertama adalah fase kehidupan umat Islam di Mekah, yaitu adalah tahapan-tahapan kita di jihad. Lalu kemudian fase kehidupan di Madinah, dan selanjutnya adalah perkembangan Islam ke penjuru dunia ini. Perintah yang pertama kali ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali dijadikan Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ditandai dengan menerima wahyu yang pertama di Gua Hira waktu itu. Lalu kemudian Rasulullah menyampaikan kepada beberapa sahabat dekatnya, kemudian beberapa orang memeluk Islam di kota Mekah, tidak banyak. Maka itulah tahapan yang pertama. Untuk menegakkan agama ini ada yang dinamakan ruhul jihad. Mesti ada ruhul jihad. Semua kita ini wajib untuk berjihad sebetulnya, ya. Tetapi pertama kali syariat jihad itu diawali dengan perintah bersabar, menahan diri. Ketika mereka memeluk agama Islam, tantangannya sangat berat. Maka perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kalian itu bersabar. Pada saat Mekah sebelum hijrah, yaitu ketika umat Islam hidup di Mekah atau di fase Mekah selama 13 tahun kurang lebih. Ini diabadikan di dalam surat Zukhruf ayat 88 sampai 89. Antara lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wakili ya Rabbi, inna haula'i qaumun la yu'minun." Allah mengetahui ucapan Muhammad, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang tidak beriman." Jadi menghadapi tantangan yang berat di kota Mekah yang dialami oleh Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya itu sangat berat. Tetapi Allah memerintahkan bahwa agar kalian itu bersabar, karena mereka itu termasuk orang-orang yang tidak beriman. Fasfah anhum wa qul salamun fasawfa ya'lamun. Apa perintah Allah? Maka berpalinglah kalian dari mereka
dan ucapkanlah salam, kelak mereka akan mengetahui nasib mereka yang amat buruk. Berpalinglah dari mereka, ya jangan ikuti kalau mereka itu menyembah berhala, minum minuman keras, dan kedoliman yang lain. Tinggalkan, jangan mengikuti mereka, jangan kumpul dengan mereka, tinggalkan. Kelak mereka akan mengetahui nasibnya bagaimana, itu balasan Allah di dalam kehidupan akhirat. Di antara beberapa sahabat Rasulullah SAW sudah menghadapi penyiksaan dan lain-lain. Ada keluarga siapa ini yang disiksa, Yasir. yang berasal dari Yaman, lalu datang ke Mekah, yaitu keluarga Pak Sa'd. Siapa? Keluarga Pak Yasir. Keluarga Pak Yasir disiksa, itu yang tercatat di dalam tarikh. Di antaranya juga Bilal bin Rabah. Tetapi Bilal bin Rabah masih diselamatkan, ditebus sebagai budaknya itu oleh Abu Bakar Siddiq. Sementara Pak Yasir, Bu Yasir, Ibu Samia gugur dalam siksaan orang-orang kafir Quraisy waktu itu, disiksa dengan keji. Sedangkan anaknya Ammar masih diberikan selamat, dilepaskan dari siksaan itu. Abdurrahman bin Auf sempat protes kepada Rasulullah SAW. Abdurrahman mengatakan bahwa dulu kami ini adalah orang-orang terhormat sebelum masuk Islam. Karena Abdurrahman bin Auf juga seorang terkemuka juga ya, orang kaya juga di Mekah. Kami ini adalah orang-orang terhormat, tetapi setelah masuk Islam keadaan kami ya seperti ini. Ini sempat dikeluhkan kepada Rasulullah SAW. Saat ini kami ini tidak ada kehormatan, kami ini dihina dan lain sebagainya. Sementara kami diperintahkan untuk mengalah saja, sabar. Nabi SAW bahwa Allah menahan, agar kalian menahan diri, jangan sekali-kali mengangkat senjata. Itu strategi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ada kisah juga di antaranya sahabat Habbab bin Arad. Habbab bin Arad ini seorang pemuda yang tadinya juga seorang budak, lalu dimerdekakan, dia masuk Islam. Habbab bin Arad lalu dibukakan satu bengkel gitu. Dia memiliki keterampilan untuk pandai besi, jadi membuat peralatan-peralatan perang dan lain-lain. Itu Habbab bin Arad. Apa yang dialami oleh Habbab bin Arad di Mekah? Setiap hari dia disiksa. Orang-orang pemuda-pemuda Quraisy itu kalau lewat mampir ke bengkelnya Habbab ini. Karena pandai besi, di situ pasti ada api dan lain sebagainya. Besi yang dipanggang di atas api. Oleh pemuda-pemuda kafir Quraisy waktu itu, setiap mampir itu ngambil besi yang panas itu lalu diseromotkan ke Habbab ini. Siksaannya seperti itu. Dan itu tidak sekali dua kali, tetapi setiap berjalan melewati bengkelnya Habbab, dia senantiasa menyiksa Habbab. Sehingga satu ketika Habbab ini juga merasa ini tersiksa, berat ini tantangannya ketika dia memeluk agama Islam.
karena tidak kuat dia mendatangi Rasulullah Muhammad SAW yang saat itu tengah istirahat di sisinya Ka'bah. Jadi kalau ada Ka'bah yang tinggi itu, kalau matahari di sebelah timur atau di sebelah barat, maka di sisi-sisinya itu ada bayang-bayang Ka'bah. Nah, di balik bayangan Ka'bah itulah Rasulullah beristirahat untuk berteduh. Lalu Habab menghampiri Rasulullah SAW. Dia sampaikan keluhannya, dia ceritakan penyiksaan yang dia alami. Lalu Habab mengatakan, wahai Rasulullah, tidakkah engkau berdoa untuk kami, termasuk saudara-saudara kami yang disiksa oleh orang-orang kafir di Mekah? Diceritakan bentuk penyiksaan dan lain-lain. Ini yang diceritakan oleh Habab bin Arad, bentuk penyiksaan. Kalau Yasir, Ammar dan lain sebagainya disiksa seperti itu, Bilal bin Rabah disiksa seperti itu. Kami juga mengalami penyiksaan yang seperti itu. Diceritakan di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah tidak kemudian menjawabnya dengan ibahati. Oh, kasihan kamu. Kalau kita itu pasti begitu, ya. Kasihan gitu. Jadi ini menurunkan daya juang kalau kita seperti itu. Jadi ada empati yang penuh dengan kasihan. Rasulullah tidak. Ini cara Rasulullah memberikan semangat kepada sahabat-sahabatnya. Bahkan Rasulullah bercerita kepada Habab bin Arad, dahulu kala sebelum umat kita ini, sebelum kalian semua, ada seorang di dalam mempertahankan keimanannya. Maka dia kemudian ditangkap oleh penguasa waktu itu yang berkuasa di tempat dia hidup. Dia ditangkap, lalu dibuatkan lubang di dalam tanah. Dia dimasukkan ke tanah itu. Yang tersisa hanyalah kepalanya. Lalu apa yang dilakukan? Lalu kepala itu digergaji sampai terbelah. Ada juga yang tinggal kepalanya lalu disisir dengan sisir besi sehingga kulit kepalanya itu mengelupas. Ini Rasulullah menceritakan kepada hamba. Itu penderitaan yang dialami oleh orang-orang sebelum kalian yang lebih dahsyat ketika mereka mempertahankan imannya. Tetapi mereka tidak bergeming, mereka tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cara Rasulullah memberikan semangat kepada sahabat-sahabatnya. Dia tetap di dalam keimanannya. Jamaah ini rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW menghadapi tantangan yang sedemikian rupa di Mekah? Rasulullah tidak berhenti begitu saja, tetapi Rasulullah tetap berjuang dengan membentuk akidah sahabat-sahabatnya itu, akidah yang kuat. Maka dilakukan pemantapan di dalam akidah. Jadi Rasulullah paham betul bahwa nantinya berjihad itu perlu akidah yang kuat, yang mapan, sehingga mereka benar-benar paham bahwa jihad itu adalah yang utama. Jadi menjalankan akidah, yakni pembinaan tentang akidah, itulah yang dilakukan selama kurang lebih 13 tahun lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat 77. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alam tara ila alladziina qila lahum
kuffu aydikum wa aqimus salata wa atuz zakat. Tidaklah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan kalian dari berperang. Jadi tetap fokus di dalam pembinaan akidah. Jangan dulu kalian berperang, tahan amarah kalian, begitu ya. Gergetan boleh, tapi tidak dilahirkan. Dan dirikan sholat, tetap fokus menyembah Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tunaikan kewajiban kalian berzakat. Di menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, fokus membina diri itu dengan akidah yang kuat. Ini fase yang pertama ketika masih di dalam Mekah. Kemudian fase kedua masih di dalam fase Mekah waktu itu. Di syariat jihad fase kedua itu diizinkan berjihad. Baru Allah memberikan izin berjihad. Tetapi bukan perintah, baru izin berjihad. Kalau kalian disakiti, tidak boleh di situ melawan. Tapi belum merupakan perintah untuk berjihad. Ini tanpa diwajibkan di dalam surat Al-Hajj ayat 39. Udhinal ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi. Baru izin saja. Artinya kalau membalas tidak berdosa, karena tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semampu kita. Ya. Karena mereka dizalimi. Jadi kalau dizalimi boleh tidak diam saja, menyesuaikan dengan kekuatan yang ada. Sungguh diyakinkan bahwa Allah itu Maha Kuasa dan menolong mereka. Itu yang tadi yang berkaitan dengan pembinaan akidah itu, ini keyakinan bahwa Allah itu pasti akan menolong mereka. Ini masih fase di Mekah. Lalu kemudian berikutnya adalah perkembangannya. Ibnu Abbas meriwayatkan di dalam sanad Baihaqi bahwa kemudian penduduk Mekah mengusir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh dilarang untuk berdakwah di Mekah. Ini orang-orang yang kemudian mengusir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan disitulah lalu Rasulullah beserta sahabat-sahabatnya hijrah ke Madinah. Fase Madinah sekarang, fase Madinah. Maka diwajibkan kalau sudah di Madinah, ada konsolidasi umat Islam mulai berkembang di Madinah, lalu kemudian wajib jihad itu. Jadi tadi fasenya bersabar, jihad di dalam kesabaran. Yang kedua diizinkan berjihad, tapi belum merupakan perintah. Dan yang ketiga fase berikutnya adalah wajib jihad. Setiap muslim itu memiliki kewajiban untuk jihad. Jihad dengan jalan siapa? Melawan kaum musyrikin yang memerangi tentunya. Jadi kalau mereka memerangi kaum musyrikin, maka umat Islam wajib melawannya. Atau menghalang-halangi dakwah Rasulullah SAW. Di dakwah itu kalau dihalang-halangi, ada kewajiban untuk mempertahankan diri atau menghalau mereka yang menghalang-halangi. Atau orang-orang yang melanggar perdamaian. Sudah disepakati ada perjanjian perdamaian begini, lalu mereka melanggar, maka boleh umat Islam itu memerangi
190. Ini fase yang ketiga itu. Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la tartaddu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perintah sekarang, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Sekarang perintah wajib ya. Di fase yang ketiga adalah, atau tahapan ketiga adalah wajib kalian berperang, yaitu terhadap orang-orang yang memerangi kalian. Tetapi ada catatan di situ, tetapi jangan melampaui batas. Jadi kalau kemarin sudah dikatakan, kalau dicaci maki orang, difitnah orang, boleh membalas, tapi yang dikhawatirkan itu melampaui batas. Jadi kecenderungan kita ini kadang-kadang kan melampaui batas. Kalau saya kecap ini pirang-pirang kecap itu kecenderungannya. Kalau begitu, dolim kita tidak mendapatkan pahala. Kalau kita bersabar, maka kita akan mendapatkan pahala. Dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak suka terhadap orang-orang yang melampaui batas itu. Banyak ayat yang seperti ini ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran apa yang bisa kita ambil setelah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk berjihad? Maka apa yang terjadi? Peperangan demi peperangan yang dialami oleh Rasulullah SAW, yang kalau dihitung sebanyak 27 peperangan yang dialami sahabat-sahabat waktu di Madinah. Ini adalah pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa kebijakan Allah Subhanahu wa taala itu sangat realistis ya. Kalau kita tidak mampu, kelompok kita masih kecil, lalu kita perangi ya, hancur kita gitu ya, hancur. Itu realistis. Harus bisa menyesuaikan kekuatan diri sendiri. Bahkan ideal, itulah pola yang ideal yang mesti kita lakukan ketika kita itu kekuatan kita itu masih lemah. Maka hal-hal tahapan-tahapan itu yang mesti kita ambil, menyesuaikan dengan kenyataan yang ada, dengan kemampuan dari umat Islam itu sendiri. Lalu kemudian yang kedua, mengapa ada perintah jihad di dalam Islam? Mengapa ada perintah jihad di dalam Islam? Yang menjadikan Islam itu berkembang dari Madinah sampai ke penjuru bumi itu karena ada jihad. Jihad yang bukan saja yang berupa perang, tetapi jihad di dalam semangat untuk menyebarkan agama. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinullah. Perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, orang-orang menghalang-halangi dakwah dan agama yang hanya bagi Allah semata. Jadi tidak ada lagi halangan-halangan di dalam berdakwah. Untuk apa? Menegakkan tauhid, memerangi manusia di dalam menegakkan tauhid, bebas dari kesirikan, bebas dari kesirikan. Sebentar.